Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal yajibu saumu syahri Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. Kita membahas tentang kewajiban puasa Ramadan. Kalau fasulun taiki kono fasal suci yajibu wajib apa saumu syahri Ramadan apa poso bulan Ramadan. Kanggone sapa kewajiban iku ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam mukallafin ingkang mukallaf. Jadi kewajiban kita puasa Ramadan iku dengan catatan orang Islam dan mukallaf. Jadi yang berkewajiban puasa Ramadan adalah orang Islam mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh dan punya akal. Nah, makane wala yasihu min haidin wala yasihulan ora sah apa poso min haidin saking wong kang haid wa nufasa alan pira-pira wong nifas. Catatan lagi, ketika berpuasa itu tidak dalam kondisi haid atau nifas. Karena haid atau nifas itu kondisinya masih junub, tidak boleh melakukan puasa apapun, puasa Ramadan atau puasa sunnah, haram bahkan. Dan misalkan dia haid, tapi haidnya itu misalkan selama 7 hari. Suci kondisi jam 3 fajar, jam 3 fajar sebelum subuh, jam 3 sebelum subuh. Sudah suci, darah haid sudah mampet, tapi belum mandi besar. Terus dia melakukan puasa. Jam 5 dia baru mandi. Jadi setelah adzan subuh baru dia mandi jinabat. Nah, puasanya bagaimana? Sah. Kalau memang dia niat puasa sah, mau. Meskipun belum kondisi mandi jinabat. Yang penting ketika dia haid itu tidak dalam kondisi keluarnya darah haid ataupun nifas, itu enggak boleh. Wayajibulan wajib alaihi ma ing atase wong kang haid lan wong kang nifas apa al-qadha wa apa qadha. Jadi tetap wajib qadha bagi perempuan yang haid ataupun nifas selama dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu berapa hari qadhae nanti. Nah, jadi misalkan haid 7 hari bulan Ramadan. Lah maka nanti ketika sudah rampung Ramadan, bulan Syawal, bulan apa, dia tetap berkewajiban qadha ngondo'i hari yang dia tidak berpuasa Ramadan. Kalau huwa yajuzulan wajib opal fitru apa moka li musafirin kedue wong kang musafir safara qasrin kelawan lelungan qasar. Wa illam yasyuqa senajan ora abot alaihi ing atase musafir apa saumun apa poso. Bagi orang yang musafir, orang yang bepergian itu boleh tidak berpuasa. Tapi catatannya dalam pembahasan ini adalah bi ayyakuna tawilan wa farqal umran wa nawihi iku qoblal fajri. Jadi catatan penting adalah jarak perjalanannya adalah perjalanan sing tawil. Tawil iku apa? Qasra safar qasrin, perjalanan qasar. Jadi perjalanan qasar kan ada ulama yang mengatakan 88,5 km itu jarak qasar. Ada yang mengatakan 96 juga ada. Nah, ulama beda pendapat. Tapi saya sendiri itu mengikuti pendapat 88,5 km. 88,5 km. Lah itu jarak qasar. Ulama beda pendapat, silakan, Om. Lah itu ketika misalkan saya perjalanan pergi sampai jarak 150 km, maka diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan. Tapi catatannya qoblal fajri. Perginya itu, perjalanannya itu sebelum fajar. Nah, ini. Jadi ketika saya misalkan dari Jepara
Nah, dari Jepara itu saya berangkat misalkan jam 2 malam, jam 2 sebelum sahur, atau misalkan setelah Isya, setelah terawih saya berangkat, maka nantinya hari tersebut berarti pas waya iki Senin misalkan, maka tidak wajib berpuasa, boleh mokel. Karena apa? Sudah memenuhi kriteria musafir, ya kui perjalanan kosor dan perginya itu sebelum subuh, itu enggak masalah. Tapi kalau perginya setelah subuh, lah itu menurut para ulama tidak boleh sampai meninggalkan puasa, harus diteruskan sampai selesai puasanya. Ada ulama yang demikian. Wali maridin lan kedue wong kang loro, wa hamilin lan wong kang hamil, wa murdiatin lan wong kang nyusoni, yasuku ingkang abot apa saum alaihim ing atase marid hamil lan murdiah, masyaqqatan kelawan abot temenan, la tahtamilu ingkang ora betahake apa masyaqqa alfitra ing muka. Jadi ketika seseorang itu sakit yang mana sakit itu tidak mampu untuk melakukan puasa, misalkan dia sakit di rumah sakit, dioperasi, yang mana kalau dia mau puasa lambungnya yang terkena penyakit itu malah tambah parah, maka boleh meninggalkan puasa. Begitupun juga orang yang haid atau murdiah, orang yang menyusui, boleh meninggalkan puasa Ramadan. Orang yang menyusui dia tidak puasa misalkan, enggak masalah. Atau orang yang hamil, enggak masalah. Tapi bulan wajib alaihim ing atase marid hamilan murdiah ki mau apa iki juga berlaku pada musafir tadi, apa al-qada'u apa qada. Tetap keempat golongan tadi wajib qada. Musafir, orang yang bepergian tadi, meskipun dia sudah memenuhi kriteria tidak berkewajiban puasa, tapi tetap berkewajiban qada. Orang yang sakit juga sama, boleh tapi wajib qada. Orang yang menyusui, orang yang hamil sama, berkewajiban qada. Kalau huwa yajibulan wajib apa atabitu apa nginepake niat. Wa ta'yina nyatakake fi niyati ing dalam niat likulli yaumin maring saben-saben dina. Jadi yang penting tabyid iku apa? Tabyid iku kita niatnya sebelum subuh. Jadi diinepno dhisik sebelum subuh. Misalkan, nah kalau di masyarakat kita kan biasanya setelah taraweh terus imam memimpin niat puasa Ramadan. Dan niat puasa Ramadan yang benar iku nawaitu shauma godin an ada'i fardhi syahri Ramadhani. Nah, Ramadhani hadis sanati fardholillahi ta'ala. Nah, misalkan Ramadan ya tetap sah. Wong sing penting niat itu kan karpe ati. Cuman secara nahwu yang benar itu Ramadhani, itu di kitab Fathul Mu'in. Nah, setelah tarawih imam bareng-bareng kumpul memimpin niat puasa. Misalkan niatnya setelah Isya enggak masalah. Lah nanti jam 3 sahur makan minum perlu niat lagi enggak perlu. Karena sudah niat tadi malam, itu enggak masalah. Yang penting niatnya enggak sampai pas waktu subuh atau setelah subuh, itu enggak, itu bermasalah nantinya. Niatnya sebelum subuh. Misalkan niat jam 3 niat sahur, ya enggak masalah niat puasa. Yang penting sebelum subuh mau. Makanya ada yang namanya waktu imsak. Niku kanggo ngati-ngati di mana kita itu yang belum niat dielengke supaya niat ya puasa mau. Qaluhu juga takyin menyatakan di dalam niat. Jadi kita itu niatnya puasa apa? Oh, saya niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhani. Niat puasa fardu Ramadan. Jadi harus jelas, enggak kok cuman aku niat puasa. Nah, puasa apa kan belum jelas. Nah, makanya perlu ditakyin. Wal imsak imsak lan ngeker anil jima'i sang jima wal istimna ilan amrih metumani wal istiqaati lan mutah-mutah amrih mutah-mutah wa aniridati lan saking murtad keluar dari Islam. Lah, ketika berpuasa itu wajib menahan diri dari melakukan berhubungan intim.
Mbuh iki mau jima bersetubuh dengan istrinya atau dengan istri orang lain atau berzina dengan orang yang sama-sama belum nikah. Itu sama-sama tidak diperbolehkan dalam kondisi puasa. Karena apa? Nanti dalam redaksi kitab lain itu ada hukumannya. Jadi orang yang melakukan jima kondisi puasa itu nanti ada hukumannya. Hukumannya apa? Puasa sampai 2 bulan. 2 bulan berturut-turut tidak boleh bolong. Atau misalkan tidak kuat maka ada urutannya mau. Pokoknya jangan sampai melakukan puasa dalam kondisi puasa itu di tengah-tengah puasa melakukan berhubungan intim. Itu jangan sampai meskipun toh dengan istrinya sendiri. Jangan mau. Nah, qaluhu juga wajib menahan diri dari istimna, mengeluarkan mani. Boh iki mau dengan tangannya sendiri itu bermasalah. Nah, misalkan di kamar mandi menggunakan sabun bolong, itu juga bermasalah mengeluarkan mani. Nah, atau sperma, membatalkan puasa. Wal istiqoah, menahan diri dari mutah-mutah secara sengaja. Itu masalah. Lain mutah-mutahnya tidak sengaja bagaimana? Enggak masalah. Tapi kalau mutah-mutah dengan cara bersengaja, itu yang bermasalah. Wa aniridati lan saking murtad, keluar dari Islam. Nah, itu kita jaga puasa kita jangan sampai melakukan murtad atau keluar dari Islam. Wa andukhuli ainin lan saking mlebune kahanan jaufan ing jauf ilarikahu kejaba idune wong al khalisu ingkang murni athaira ingkang suci min ma'danihi saking panggonan metune ring. Juga menahan diri dari masuknya sesuatu ke jauf. Jadi nek jauf ini kan bolongan kan macam-macam yang membatalkan, ada tenggorokan. Jadi ketika misalkan ada kacang atau misalkan roti yang sudah masuk ke tenggorokan terus melalui perut, nah ini juga nanti bermasalah, batal mau. Meskipun toh kacang itu cuma 1 gelintir mau. Tapi kalau masih di dalam mulut belum masuk tenggorokan itu enggak masalah, tidak batal mau. Utawa jauf itu juga bisa contoh lain, misalkan telinga, bagian telinga yang tidak terlihat. Nah, itu ketika ada sesuatu yang masuk bermasalah puasane mau. Misalkan dalam kondisi puasa menggunakan katebat, nah dimasukkan ke dalam kuping, itu masalah batal. Atau misalkan hidung itu kan di dalam ada lubangnya, sing dalam mau. Nek terkena air itu rasanya pengar mau. Nah itu yang membatalkan. Tapi kalau sekedar sesuatu yang masih di dalam rambut-rambut hidung itu belum sampai batal. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, lah itu juga bermasalah nantinya. Atau lubang belakang, lubang depan, jalan kemaluan itu juga bisa masuk jauf. Itu makanya dijaga jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf itu. Wa alla ya junalan yen to ora edan sapa wong walau lahdotan senajan iku mung sedelok. Wa alla yumma lan yen to ora ayan sapa alaihi sapa wong kulal yaum ing dalam sekabehane dina. Jadi catatane puasa itu tidak sampai gila meskipun toh sebentar. Jadi misalkan puasa terus ujuk-ujuk kondisinya gila selama 1 menit misalkan, itu tetap batal nantinya. Walau wa ala yuma alaih kulal yaumi, dan juga tidak dalam kondisi ayan itu sampai 1 hari full, mulai subuh sampai maghrib ayan, maka batal puasanya. Ini sebentar gak masalah, tapi kalau gila meskipun toh sebentar itu tetap bermasalah, puasanya batal nanti.